Apa sih behaviorism itu? Behaviorism lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan juga psikoanalisis. Behaviorism hanya ingin menganalisa perilaku yang tampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Menurut kaum behavioris, seluruh perilaku manusia kecuali insting merupakan hasil dari proses belajar. Menurut Skinner, teori belajar behaviorism adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu melalui interaksi dengan lingkungan. Tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori belajar behaviorism ini diterapkan dalam dunia pendidikan loh. Misalnya siswa yang datang terlambat ke sekolah diberi hukuman untuk membersihkan halaman sekolah. Teori ini terdengar cukup menakutkan ya, karena adanya pemberian hukuman. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk loh. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga teori behaviorism dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Terdapat beberapa teori dalam psikologi behaviorism. Pertama adalah teori classical conditioning. Agar seseorang belajar, kita harus memberikan syarat-syarat tertentu. Dalam teori ini, belajar terjadi secara otomatis dan hasil dari kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat tertentu di dalam kehidupannya. Misalnya, ketika mendengar bunyi bel di sekolah, kita sudah tahu bahwa bunyi bel tersebut merupakan penanda waktunya memulai pelajaran atau penanda waktu istirahat. Contoh lainnya ketika umat muslim mendengar suara azan, hal ini mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk melaksanakan sholat wajib. Teori yang kedua adalah operant conditioning. Seseorang belajar menampilkan perilaku tertentu karena perilaku itu akan mengakibatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan. Mereka belajar untuk menghindari perilaku yang disertai akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Misalnya ketika seorang anak akan berangkat ke sekolah, selalu mencium tangan kedua orang tuanya dan mendapat pujian, "Anak pintar." Hal ini akan membuat sang anak tidak pernah melupakan mencium tangan ketika akan berpergian. Contoh lainnya adalah dosen akan memberikan nilai tambahan bagi mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini akan membuat mahasiswa selalu aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Teori yang ketiga adalah teori belajar sosial. Seseorang mempelajari sikap dan perilaku sosial dengan meniru sikap dan perilaku yang menjadi model. Kemampuan meniru respon orang lain adalah penyebab utama belajar. Misalnya seorang anak kecil dapat belajar bagaimana berkata kasar karena melihat orang tuanya bertengkar dengan suara keras dan menggunakan kata-kata kasar. Contoh lainnya adalah seorang remaja mengkonsumsi rokok karena melihat temannya sering merokok ketika bermain bersama. Itulah implikasi teori behaviorism. Semoga membantu. Sampai jumpa di video lainnya.